Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, ibu akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu angkat tangannya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita breaking dulu anak-anak ibu supaya belajarnya semangat. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, nafsu, dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pembatalan puasa dalam keadaan yang disengaja tanpa ada paksaan, maka puasanya batal. Contohnya, anak ibu lagi puasa, tahu kalau hari ini lagi puasa, karena hausnya minum dengan sengaja, maka puasanya batal. Sedangkan kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Contohnya, anak ibu tidak ingat kalau hari ini puasa, jadi lihat air karena hausnya langsung minum. Pas lagi minum udah tertelan habis, baru teringat kalau hari ini puasa, maka puasanya tidak batal dan puasanya bisa dilanjutkan kembali. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Muntah yang disengaja. Muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa. Namun jika seseorang muntah tanpa sengaja dan terjadi secara tiba-tiba, maka hukum puasanya tetap sah. Yang ketiga, mengupil atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung atau telinga dapat membatalkan puasa jika dilakukan sampai ke rongga hidung atau telinga yang paling dalam, atau disebut juga dengan jauk. Dan yang keempat, haid. Seorang perempuan yang sudah beranjak dewasa akan mengalami masa haid, otomatis batal puasanya dan diwajibkan mengganti puasanya tersebut di hari lain, atau disebut juga dengan qada. Yang kelima, pingsan. Apabila pingsan terjadi sepanjang hari, maka ini masuk kategori hilang akal dan otomatis puasanya batal. Jadi anak ibu
Saat melihat orang yang puasa sedang pingsannya itu terjadi sepanjang hari, maka ia sudah kehilangan kesadaran, otomatis puasanya akan batal. Dan yang keenam adalah gila. Seorang gila hilang kesadaran yang menyebabkan dirinya tidak bisa membedakan perkara yang halal dan haram, maka puasanya batal. Jadi orang gila tidak dapat berpuasa karena dia sudah hilang kesadaran dan tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Yang pertama, rasa marah. Makna berpuasa adalah menahan hawa nafsu, maka marah bisa mengurangi pahala puasa. Jadi anak-anak ibu saat berpuasa tidak boleh marah-marah, karena marah-marah itu dapat mengurangi pahala puasa. Kita berpuasa itu untuk menahan hawa nafsu. Dan yang kedua adalah bohong. Berbohong akan merusak pahala puasa. Tetapi walaupun tidak puasa harus dijauhi sifat berbohong ya anak-anak ibu. Yang keempat adalah bergosip atau bergunjing. Bergunjing atau bergosip merupakan salah satu hal yang mengurangi pahala puasa. Ini juga perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila jadi hal yang digosipkan tidak terjadi dalam kehidupan nyata, akibat yang datang akan mendatangkan fitnah hingga bisa merugikan orang lain. Jadi anak-anak ibu, berarti bergosip itu tidak boleh menceritakan orang lain. Dan yang ketiga adalah tidur sepanjang hari. Jadi anak-anak ibu tidak boleh puasa tidur sepanjang hari karena dapat mengurangi pahala puasa. Mitos membatalkan puasa yang sempat dipercayai oleh masyarakat adalah, dan yang pertama adalah keramas. Keramas adalah mitos yang pasti banyak orang yang mempercayainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyukai kebersihan dan rambut termasuk dalam bentuk membersihkan tubuh. Yang kedua adalah jangan menggosok gigi. Menggosok gigi tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Sebaiknya anak-anak ibu menggosok gigi sebelum imsak dan berbuka puasa, atau lebih tepat di pagi hari. Yang ketiga adalah menangis. Gak ada yang melarang gak boleh menangis saat tengah berpuasa. Menangis itu boleh, tapi gak boleh berlebihan karena itu yang akan membatalkan puasamu. Yang keempat adalah kumur-kumur. Gak boleh berkumur-kumur, nanti kerongkongannya kena air loh. Kalau kamu gak berkumur-kumur, gimana ngambil air wudhu? Saat berwudhu tentu kamu harus berkumur-kumur kan? Jadi kumur-kumur saat berwudhu itu boleh. Yang gak boleh itu kalau kamu berkumur-kumur pakai kuah es buah atau kuah bakso. Jadi anak-anak ibu berkumur-kumur itu boleh, apalagi saat mengambil air wudhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sekianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak ibu. Selesai belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai belajar. Ayo anak-anak ibu angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.